Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar diryatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adhim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul untuk mendoakan almarhum Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Jufri, dengan harapan apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, apa yang kita niatkan mudah-mudahan sampai kepada almarhum, dan malam hari ini almarhum akan merasakan kesenangan di atas kesenangan, kebahagiaan di atas kebahagiaan, karena melihat anaknya ini masih mau mendoakan. Mendoakan orang tua adalah ciri bahwa orang ini adalah orang yang soleh. Orang yang baik itu adalah orang yang mendoakan orang tua. Apabila seorang anak tidak lagi mendoakan orang tua, maka tidak bisa disebut orang yang anak yang soleh. Jadi anak soleh ini ada keterkaitan yang erat. Kalau dia mendoakan berarti dia menjadi anak yang soleh. Yang tidak mendoakan, walaupun dia rajin ibadah, bukan anak soleh. Diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan waladun soleh yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan. Berarti yang mendoakan anak yang soleh. Anak yang soleh adalah yang mau mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan ketika kita mendoakan, ini sebagai pengikat, dan Allah pun nanti akan berikan hadiah kepada kita apabila kita sering mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Nanti kalau kita meninggal pun Allah akan menggerakkan hati-hati orang Islam untuk mendoakan kita. Man dzakar dzukir wa man nasiya nusya. Yang ingat akan diingat, yang lupa akan dilupakan. Kemudian Allah SWT mengatakan alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sabaquna bil iman dikatakan di tafsirnya adalah sabaquna bil iman, ada mengatakan orang yang meninggal sebelum kita. Atau sabaquna bil iman juga bisa diartikan adalah orang yang lebih baik imannya daripada kita. Jadi lebih baik imannya, lebih baik daripada kita. Nah, kita bisa mendoakan. Tapi secara zahir ayat ini mengatakan bahwa ciri orang yang beriman itu adalah mendoakan orang-orang yang beriman juga. Nah, kita berharap kepada Allah SWT dengan seperti ini, dengan berkumpul kemudian kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan ini, saling membantu mendoakan, dan kita mengajak mereka untuk hal-hal yang baik. Ini juga cara salaf kita, cara para ulama mengajarkan, mengajak tetangga, teman dan sebagainya dikumpulkan di rumah untuk sama-sama berdoa. Dan sesungguhnya doa itu dikatakan oleh para ulama, mana yang lebih cepat? Datangnya doa, permintaan itu, atau pemberian Allah? Apakah doa yang kita minta ini Allah berikan langsung, atau bahkan sebelum kita meminta Allah sudah mempersiapkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhami kita untuk meminta. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah taala akan memberikan semua yang kita minta, maka Allah pun mengilhami kita untuk meminta. Ya, ini yang disebutkan laulam turid laila ma arju wa atrubuhu min faidi fadlika lamma alhamtani talaba. Jadi pada hakikatnya tadi yang kita dengarkan dari doa Habib Ali Al-Habsyi yang dibacakan oleh Habib Hasan Al-Hamid, mata'allah itu di hayati, doa-doa yang kita doakan, apa itu? Mati, husnul khotimah, bertemu dengan Rasulullah, doa-doa yang luar biasa, doa yang agung itu semua. Pada hakikatnya Allah akan memberikan itu. Jadi gitu. Allah akan memberikan semua yang kita minta, maka Allah pun menggerakkan kita, mengilhami kita untuk meminta. Seandainya Allah tidak ingin memberikan apa yang kita minta itu, niscaya Allah tidak akan mengilhami kita. Laulam turid naila ma'arju wa atrubuhu min faidi fadlika
Lama ilham tadi talaba, tidak mungkin diberikan ilham kita untuk meminta. Jadi doa ini juga luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi orang yang bisa berdoa berarti Allah akan memberikan, yakin bahwa Allah akan memberikan semua yang kita minta. Kemudian dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW, ya, apa yang kita sampaikan doa dengan tahlil yasin dan sebagainya, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita hadiahkan, diriwayatkan dalam riwayat bahwa Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seorang wanita. Kemudian wanita tadi bertanya kepada Imam Hasan, wahai Imam, anak perempuanku meninggal. Dia meninggal dan sampai sekarang belum ada kabar. Biasanya kalau orang meninggal itu ada mimpi, ada, ya, karena itu ada hubungan ruh orang hidup itu dengan orang yang mati bertemu. Maka kalau kita dalam badan tidur, orang suruh baca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu disebutkan dalam hadis juga bahwa orang tidur itu nanti di waktu tidur itulah pertemuan ruh orang yang hidup dan yang mati. Diambil, dikumpulkan, maka di situ bisa berdiskusi, kadang bertanya gimana keadaan orang yang meninggal itu. Dia bertemu, ya. Kalau dia memang belum waktunya untuk dicabut oleh Allah Ta'ala, maka dia dilepas lagi, hidup lagi. Kita makanya bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Ya, ba'dama amatana. Karena ruh kita lepas dari jasad, kemudian bisa bertemu dengan arwah orang yang baik, ya. Adapun keyakinan, itu keyakinan kita. Ada roh gentayangan, itu nggak ada itu, ya. Itu hanya di sinetron adanya. Roh gentayangan, orang jahat ketawa-ketawa, ya, itu nggak ada. Innal abrar lafi illijin, wa innal fujjar lafi sijjin. Fujar, rohnya penjahat, rohnya orang kafir, nggak ada bisa gentayangan kemana-mana, mereka terbelenggu. Itu keyakinan kita, ya. Jadi nggak boleh keyakinan yang salah atau yang memahami bahwa arwah itu bisa gentayangan. Arwahnya orang Islam diizinkan oleh Allah SWT melihat keluarga dan sebagainya. Ada orang-orang kafir, dia akan terbelenggu. Alhasil perempuan tadi bertanya kepada Imam Hasan, aku tidak ketemu anakku, bagaimana keadaannya di sana. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, kamu amalkan ini, diajarkan amalan, kemudian insya Allah kamu akan bisa bertemu dengan anakmu yang sudah meninggal ini. Subhanallah, setelah beberapa saat perempuan tadi datang lagi pada Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai Imam, aku sudah melihat, ketemu anakku di barzakh sana, tapi dalam keadaan yang menyedihkan sekali, ya, kaki dan tangannya terbelenggu dengan api, jadi dalam keadaan maksiat atau dia penuh dengan dosa dan sebagainya. Menyedihkan sekali, ya. Apa kata Imam Hasan Basri, kamu coba ambil beberapa uang yang kamu miliki, sedekahkan, pahalanya berikan kepada perempuan tadi, anak kamu. Maka orang tadi mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Malam hari Imam Hasan Basri mimpi bertemu melihat seorang wanita muda, masih muda. Kemudian ditanya oleh wanita tadi bertanya kepada Imam Hasan, wahai Imam, tahukah kamu siapa aku? Kata Imam Hasan, tidak. Kata wanita tadi, aku adalah anak dari ibu yang datang kepadamu tadi pagi itu. Masya Allah, jadi hubungan langsung, ya, dari ibu. Tapi kata Imam Hasan, ibu menceritakan bahwa kakimu terbelenggu dan sebagainya. Tapi aku dapati kamu pakaiannya bagus, semuanya dalam keadaan seperti benar-benar orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Keadaanmu bagus sekali. Maka kata wanita tadi, iya, sesungguhnya di kuburan di sini ada sekian ribu orang yang disiksa oleh Allah SWT dengan dosa yang bermacam-macam. Ya, ada yang hura-hura malam tahun baru, ada yang maksiat ini, ada yang makan riba, ada yang apa, semua hasil dengan dosa yang macam-macam. Tapi tadi pagi, kata wanita tadi pagi ada orang yang soleh lewat di kuburan ini dan dia bersalawat kepada Rasulullah SAW 1 kali salawat dan dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Maka Allah ampuni semua penghuni kubur ini berkat 1 salawat daripada orang yang soleh tadi. Nah, ini malam hari ini bukan 1 salawat yang kita baca, tapi banyak salawat. Ya, mulai tadi ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, dan seterusnya. Di tahlil juga ada salawat.
Dan kita hadiahkan kepada Al-Habib Abdul Qadir pada di malam hari ini, insya Allah beliau almarhum dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, melihat anak cucunya dan kita semua mendoakan apa yang kita minta, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua juga dijadikan orang-orang yang selalu menjadi orang-orang yang baik, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti jika ruh kita pisah dari jasad ini, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tidak pisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dunia, di akhirat, di mizan, di sirat, di mahsyar, dan insyaallah masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wa aqul minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.